Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan pula katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Alkitab sudah mengatakan kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, kiranya 5 menit bersama dengan firman Allah di pagi ini dapat menghampiri Anda walaupun mungkin agak terlambat. Oke, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan, tapi itu tidak membuat kami mundur, melainkan kami akan tetap teguh bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya akan membaca Alkitab Matius 10 ayat 16 sampai dengan 21. Sebenarnya sampai 33 ya, karena ini akan saya bawakan pagi dan sore. Demikian, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspada terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadah. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. 21. Orang akan menyerahkan saudara-saudaranya dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anaknya akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Haleluya. Jadi tema kita adalah menghitung harga mengikut Kristus. Wow. Jadi menjadi orang percaya itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kita harus berhitung sebagai orang yang percaya. Kita harus berhitung harga yang harus kita bayar dalam mengikut Kristus ini, dalam mengikut Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu sebabnya, dan karena apa? Akan ada banyak orang-orang yang bisa menyiksa kita. Siapa saja, kata firman Allah. Yang pertama, orang-orang yang beragama. Itu. Jadi orang-orang yang beragama dapat menyesah kehidupan kita, dapat menyiksa kehidupan kita, padahal mereka beragama. Mereka mengatakan kenal Tuhan. Lihat saja bagaimana banyak gereja dihancurkan, yang sudah punya izin saja dihancurkan. Orang mau beribadah kepada Tuhan dilarang. Tapi mereka beribadah kepada Allah mereka nggak pernah dilarang. Jadi aneh, orang beragama percaya kepada Allah katanya. Saya tidak tahu apakah kepercayaan mereka sungguh-sungguh, tapi yang saya tahu, Allah kita di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dan Allah tidak pernah mengajar kita untuk menyesal orang lain. Jangankan menyesal, kalau engkau disesat saja, engkau dianiaya, doakan, bukan disuruh balas. Apalagi mengganggu orang yang sedang beribadah. Yesus nggak pernah mengajar demikian. Itu sebabnya hitung. Ada banyak orang berpikir sebagai orang Kristen itu enak. Wah, enak sekali. Sembahyangnya hanya 1 kali dalam seminggu. Tapi saya mau katakan kepada kita, sebagaimana tema menghitung harga mengikut Kristus. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau engkau tidak berhitung, imanmu, kesungguhanmu akan bisa berakibat fatal. Karena engkau nggak berhitung. Tapi kalau engkau berhitung, engkau sudah tahu apa kerugiannya, apa keuntungannya mengikut Tuhan. Sorga yang mulia yang Tuhan sediakan. Ada memang masa-masa susah kita, dan orang-orang menyiksa kita. Tapi tidaklah seterusnya orang-orang akan menyiksa kita. Tapi itu perlu kita perhitungkan. Dan saya bukan hanya mengatakan, saya sudah banyak kali menikmatinya. Haleluya, mantap. Yang kedua kata firman Allah adalah keluarga. Jadi 10 ayat 21.
Anda bisa bayangkan, berbeda dalam satu keluarga kadang-kala kan ada agama yang lain. Yes, kita sebagai penduduk negeri ini tidak dilarang untuk beragama, berpindah agama satu dengan yang lain. Dalam satu keluarga saja ada keluarga saya yang Muslim, ada dari keluarga istri saya Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Tapi nggak ada masalah. Kami ayam tentram saja. Kenapa? Kalau kita mengerti arti beragama yang sesungguhnya, kita tidak akan pernah mengganggu orang beragama. Kalau kita mengerti arti beragama yang sesungguhnya, kita tidak akan pernah mengganggu, biar itu orang tua kita, baik itu anak, berbeda satu dengan yang lain, tidak akan menjadi masalah. Ya, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan. Tapi sebagai orang percaya, saya mau katakan, orang-orang percaya di dalam Tuhan senantiasa akan menjaga imannya. Itu sebabnya orang Kristen harus berhitung soal imannya kepada Allah. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau memilih yang terbaik. Bukan memilih bencana, bukan memilih ketakutan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kata firman Allah, pemerintah. Kadangkala pemerintah ini tidak adil. Dan kenapa? Kadang berpihak kepada mayoritas. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi saya mau katakan, kalau pemerintah berada di pihak yang netral, katakan saja tidak ada izin, tinggal berikan izin, kan gampang. Itu pola pikir saya. Tapi justru kadangkala penekanan, dan saya sudah mengalami masa-masa yang sulit itu. Tapi saya mau katakan, makanya kata Tuhan, aku yang akan memberikan jawaban, aku yang akan menolong engkau, aku yang akan memberikan solusi bagimu, aku yang akan mengerjakan sesuatu yang baik bagimu. Jangan takut, sebab apa? Kita sudah berhitung baik buruknya mengikut Kristus. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita adalah, ketika engkau berhitung dengan baik, maka ketika engkau memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu, kehidupan yang abadi akan menanti kita. Karena firman Allah, I am the way and the truth and the life, no one come unto my Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui. If you abide in me and my words abide in you. Jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam, you will ask what you desire. Engkau akan meminta apa saja yang kau inginkan, and it shall be done for you, dan itu akan dilakukan bagimu. Jadi bersyukurlah kalau kita punya Allah yang besar, yang mau bersahabat, Allah yang tidak mau menyesatkan kita, justru Allah yang menginginkan kita berada di pihaknya, supaya keselamatan yang daripada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah ancaman, tekanan, baik dari pihak keluarga. Bayangkan kalau satu keluarga saling menyakiti satu dengan oleh karena perbedaan agama, halal darahnya. Tidak, orang percaya tidak diajar mengatakan halal darahnya. Orang percaya Yesus senantiasa dilimpahi kasih setia, karena Allah kita dalam Yesus Kristus adalah Allah yang penuh cinta, kasih, dan damai. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Allah yang menolong memberkati kami, sehingga kami berhitung dengan sungguh-sungguh, sehingga iman kami tidak akan tergoyahkan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Kiranya kekuatan roh dan kekuatan firman senantiasa menyertai kehidupan kita. Mantap, mantap, mantap. Amin.